Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali ke tutorial Matplotlib bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, kita akan belajar cara membuat subplot, yaitu kita akan memplot data kita secara terpisah dalam satu figur. Seperti pada contoh ini, kita memiliki dua subplot, yaitu ini adalah subplot pertama, dan ini adalah subplot kedua. Tetapi masih dalam satu figur, seperti ini. Oke, kemudian selain itu kita juga akan belajar cara memberi style pada grid line yang ini. Oke, sebelumnya kita sudah belajar cara membuat grid line, tapi kita belum memberi style. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama kita harus mengimport dulu modul yang akan kita gunakan dalam membuat plot, yaitu import numpy snp import matplotlib.pyplot.splt. Oke, itu dua modul yang akan kita gunakan. Kemudian kita sajikan data kita. Misalnya kita punya data x1, x2, x1, y2, kemudian x1, y1, kemudian x2, y2. Oke. Misalnya x1 sama dengan np.arrange 0 dari 10, kemudian stepnya 1. Kemudian y1 sama dengan np.array, misalnya 10, 8, 9, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Itu data x1, y1. Kemudian kita juga punya data x2 dan y2. x2 misalnya np.array the arrange sama seperti di atas. Kemudian y2 np.array 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 8, 10. Oke, itu dia dua data kita, yaitu x1, y1, dan y2, x2, y2. Nah, data inilah yang akan kita plot dalam satu figur, tapi plotnya terpisah. Oke. Nah, untuk membuat plot yang terpisah, caranya kita harus membuat subplot. Untuk membuat subplot, kita ketik plt.subplot. Nah, di dalam kurungnya kita beri argumen, ada 3 argumen. Argumen yang pertama itu adalah berapa baris yang kita inginkan plot kita. Kemudian argumen kedua berapa kolom, dan argumen ketiga adalah posisi dari plot kita. Oke. Pada argumen pertama kita buat 1 baris ya. Kemudian karena kita punya 2 data yang akan kita plot, maka mungkin kita buat saja 2 kolom. Dan posisi data plot yang pertama yang akan kita plot adalah berada pada kolom pertama. Oke. Nah, kemudian baru kita plot plt.plot x1, y1. Oke. Kemudian kita lanjut membuat subplot yang kedua. plt.subplot barisnya 1, kolomnya 2, dan posisi untuk plot kita yang kedua berada pada kolom kedua. Oke. Kemudian kita plot plt.plot x2, y2. Kemudian baru kita tampilkan plt.show. Oke. Enter. Nah, sekarang kita sudah punya 2 subplot yang berada dalam satu figur. Oke. Kalau sebelumnya kita membuat plot hanya dalam satu figur, dan plotnya dalam satu figur tidak terpisah. Tapi dengan menggunakan subplot masih dalam satu figur tetapi plotnya terpisah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba memberi judul atau title pada tiap-tiap subplot kita.
Caranya masih sama seperti sebelumnya, membuat title yaitu plt.title. Setelah itu kita ketik judulnya. Yang ini adalah plot 1 misalnya. Oke. Kemudian kita kasih lagi judul yang subplot kedua, plt.title misalnya plot 2. Oke. Kalau kita jalankan, nah sekarang subplot kita sudah memiliki title-nya masing-masing, yaitu plot 1 dan plot 2. Dan selain itu kita bisa juga memberi judul untuk ke semua plotnya, yaitu judul untuk figurnya, ya. Judul besarnya, atau disebut dengan super plot. Ya. Kita beri judul super plotnya, plt.sub, sub itu super, kemudian super title. Ya. Super title judulnya misalnya membuat plot. Cara membuat subplot. Oke. Sekarang kita jalankan. Nah, sekarang kita sudah memiliki judul subplot, plot 1, plot 2, dan juga ada judul untuk semua plot, yaitu cara membuat subplot. Oke, kemudian kita beri garis grid. Untuk garis grid, misalnya kita ke plot yang subplot pertama, plt.grid axis sama dengan X. Jadi garis gridnya hanya garis grid X, ya. Kemudian color sama dengan green misalnya. Kemudian line style, ls itu sama dengan line style, singkatan dari line style, ya. Misalnya garis putus-putus. Oke. Kemudian line width, jadi ukuran garisnya, line width itu ukuran garisnya, misalnya, atau ketebalan garisnya misalnya 0,5, ya. Oke. Kemudian kita copy saja yang ini. Copy, kemudian kita letakkan pada subplot kedua, tapi dengan style yang berbeda. Di sini kita tulis Y, dan di sini kita ganti menjadi blue misalnya, dan stylenya ini kita ganti menjadi titik-titik atau strip titik. Tebalnya masih tetap 0,5. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, itu dia bentuk garis grid yang sudah kita berikan pada kedua subplot kita. Oke, kemudian kita beri marker untuk tiap-tiap subplot. Untuk memberi marker seperti yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya, yaitu pada plotnya kita ketik marker sama dengan, mungkin pada plot yang pertama kita gunakan O kecil untuk marker yang bulat. Kemudian kita beri warna marker, misalnya warna face-nya marker face color, ya, sama dengan red, merah, ya. Kemudian kita beri ukuran markernya, marker size sama dengan 12 misalnya. Oke. Nah, sekarang kita copy ini. Kita pergi ke subplot yang kedua, kita beri marker. Kita paste di situ. Kemudian untuk marker yang subplot kedua kita beri huruf P. Kemudian warnanya mungkin kuning, yellow, dan ukurannya 12. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, nah sekarang sudah terlihat lebih menarik. Kita sudah punya dua subplot dengan data yang berbeda, grid yang berbeda,
marker yang berbeda, warna yang berbeda, dan diplot secara terpisah, tetapi masih tetap dalam satu figur. Oke. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini hanya sampai di situ saja dulu. Kita akan melanjutkan tutorial kita pada bagian keempat pada video berikutnya. Kita akan bahas tentang matplotlib untuk bagian-bagian yang lain lagi. Oke.